Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai mematikan melanda Habasah, membuyarkan rakyat yang sedang berkumpul. Sebuah kehancuran besar menghantam istana, dan Raja Nasrani, Asama, diberangkatkan dari negerinya oleh kekuatan kejahatan. Dalam kepergian yang terpaksa ini, Asama yang dikenal sebagai raja beragama Nasrani, merasakan penderitaan dan penghinaan. Di tengah badai dan hujan, Asama berbicara dengan pamannya yang mengasuhnya, "Paman, mengapa aku diusir dari negeri ini? Apakah ini takdir yang kuasa?" Pamannya yang bijak, "Anakku, ini adalah ujian yang berat, tetapi takdir Allah misterius. Bersabarlah, mungkin ini membawa kebaikan yang belum kita ketahui." Asama pergi meninggalkan negerinya, diusir oleh keputusan raja yang tak berdaya melawan tekanan pejabat jahat. Pada saat yang sama, para pejabat jahat itu berbisik di antara mereka, "Raja kita tak berdaya, kita akan kuasai negeri ini setelah mengusir Asama." Setelah Asama pergi, istana roboh, dan rakyat merasakan ketidakpastian. Asama yang berjuang untuk menerima kenyataan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melupakan kebaikan Tuhan kepada diriku. Mungkin ini adalah pintu menuju kebaikan yang belum terbuka." Pamannya memandang langit yang masih berkabut, "Kita akan tahu nanti, anakku. Mari kita berdoa agar kebaikan mengikuti langkahmu di tempat baru." Dalam perjalanan kehidupan barunya, Asama membawa beban pengusiran dan tekanan masa depan di pundaknya. Namun, tanpa disadari, ia telah menjadi bagian dari rencana yang lebih besar yang akan membentuk takdirnya dan memainkan peran dalam peristiwa yang akan mengubah sejarah. Bab 2, Kepemimpinan Asama di Habasah. Asama tiba di tempat baru, di tengah lingkungan yang asing dan penuh tantangan. Namun, dia memutuskan untuk membangun hidup yang baru dengan semangat yang luhur dan tekad yang kuat. Pemuda yang cerdas dan berargumen ini menjadi andalan pamannya dan diutamakan melebihi anak-anaknya sendiri. Saat Asama tumbuh, ia tidak hanya menjadi pemuda yang penuh semangat, tetapi juga pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia mengambil tanggung jawab untuk memimpin negeri Habasah dengan cara yang baik dan adil. Rakyatnya menyaksikan perubahan besar, dari kegelapan ke arah kecerahan. Suatu hari, salah satu tokoh di Habasah berkata, "Raja kita hanya memiliki seorang putra, Asama. Tetapi lihatlah, dia telah membawa keadilan dan kebaikan. Mungkin keputusan kita untuk mengusirnya bukanlah kebijakan yang bijak." Namun, tidak semua orang senang dengan perkembangan ini. Setan terus membisikkan kata-kata kebencian dan tipu daya di hati para pejabat yang jahat. Mereka khawatir bahwa Habasah akan kehilangan kekuasaan dan kembali ke tangan pemuda yang pernah diusir. Dalam pertemuan rahasia, mereka bersumpah untuk menggulingkan Asama. "Jika kita biarkan dia memimpin, Habasah akan runtuh. Kita harus mengambil tindakan tegas," kata salah satu dari mereka. Namun, Asama tidak mengetahui intrik dan tipu muslihat di belakang pintu tertutup. Dia fokus pada tugasnya untuk membawa kebaikan dan keadilan kepada rakyatnya. Tidak ada yang tahu bahwa peristiwa ini akan menjadi bagian dari rencana yang lebih besar, yang tidak hanya membentuk takdir Asama, tetapi juga akan membawa keberkahan bagi negeri Habasah dan peristiwa yang akan mengguncang dunia. Bab 3, Kedatangan Rasulullah SAW ke Habasah. Hidup di Habasah terus berjalan dengan ketenangan dan keadilan di bawah kepemimpinan Asama. Namun, peristiwa besar menanti di Cakrawala. Sebuah rombongan muhajirin dari Mekah tiba di Habasah, mencari perlindungan dari kezaliman yang mereka alami di kota mereka sendiri. Najasyi, Raja Habasah yang bijaksana, mendengar tentang kedatangan mereka. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib, seorang pemimpin dari rombongan muhajirin, untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Dalam pertemuan itu, Najasyi bertanya dengan tulus, "Apa yang membawa kalian ke Habasah? Apa yang kalian cari di sini?" Ja'far bin Abi Thalib menjawab dengan rendah hati, "Kami mencari perlindungan, oh Raja. Kami diusir dari tanah kami karena hanya menyembah Allah dan menyeru kepada kebenaran. Kami berharap Habasah dapat memberikan kami tempat yang aman." Najasyi mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia ingin memahami ajaran dan tujuan mereka. "Bacakan untukku ayat dari kitabmu," pinta Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib dengan lembut membacakan surah Maryam. Dia mengisahkan kelahiran Nabi Isa dan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Najasyi mendengarkan dengan kagum, terkesan oleh kebenaran dan keindahan ajaran yang dibawa oleh muhajirin. Di tengah-tengah pembacaan, Najasyi tiba-tiba berkata, "Bukankah kalian datang dari Rasulullah SAW, sang pembawa wahyu? Ceritakan lebih banyak tentang ajarannya." Ja'far bin Abi Thalib menceritakan kebenaran dan kebijaksanaan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Najasyi, yang hatinya telah terketuk oleh kebenaran, merasa terharu. "Demi Allah, ini adalah ajaran yang benar. Kalian adalah tamu yang aman di Habasah. Tidak ada yang akan menyakiti kalian di sini," ucap Najasyi sambil menahan air matanya. Dengan perlindungan Najasyi, muhajirin dapat hidup dengan tenang di Habasah, bebas dari kezaliman dan tekanan yang mereka alami di Mekah. Peristiwa ini menjadi awal dari hubungan yang erat antara Rasulullah SAW dan Habasah, membuka pintu bagi perkembangan Islam yang lebih besar di masa mendatang. Bab 4, Perlindungan dan Kebaikan Najasyi. Perlindungan Najasyi terhadap muhajirin menciptakan suasana damai di Habasah. Para muhajirin menemukan tempat perlindungan dan keamanan di negeri baru ini, memungkinkan mereka menjalankan ajaran Islam tanpa rasa takut. Suatu hari, Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa muhajirin lainnya duduk bersama Najasyi.
Terima kasih, O Raja, atas perlindungan dan kebaikanmu. Kami merasa aman di sini, ucap Jafar dengan tulus. Najashi tersenyum, kalian adalah tamu yang membawa kedamaian dan kebenaran. Bagi saya, memberikan perlindungan kepada kalian adalah kewajiban sebagai pemimpin yang adil. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Para pejabat jahat yang masih memendam dendam terhadap Asama melihat kehadiran Muhajirin sebagai peluang untuk mengobarkan kekacauan. Mereka mengadakan pertemuan rahasia untuk merencanakan tipu daya. Salah seorang dari mereka dengan tajam berkata, kita harus menyingkirkan Muhajirin ini. Mereka membawa ajaran yang membahayakan kekuasaan kita. Najashi terlalu lemah untuk menahan mereka. Pejabat jahat yang lain menambahkan, kita harus memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan kekacauan di antara mereka dan Najashi. Kita akan memecah belah persahabatan ini dan mengusir Muhajirin. Rencana busuk itu mulai dijalankan. Mereka mengirim utusan kepada Najashi, meminta agar dia menyingkirkan Muhajirin dari negeri Habasah. Utusan itu dikirimkan dalam suasana yang syarat dengan intrik dan upaya memperkeruh hubungan antara Najashi dan Muhajirin. Utusan itu sampai ke hadapan Najashi, dan dengan penuh taktik, mereka berbicara, O Raja, Muhajirin ini membawa ajaran yang dapat merusak ketertiban di negeri kita. Apakah kau akan membiarkan mereka merusak kedamaian yang kita nikmati? Najashi merenung sejenak, menyadari bahwa tekanan semakin besar. Dia memutuskan untuk bertemu dengan Jafar bin Abi Thalib untuk mendengar versi mereka tentang kebenaran. Pertemuan ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan kisah ini, di mana kebijaksanaan dan keadilan Najashi diuji lebih lanjut. Bab 5, Keputusan Najashi. Najashi memutuskan untuk mengumpulkan Jafar bin Abi Thalib dan beberapa utusan Muhajirin untuk membicarakan tuduhan yang diberikan oleh utusan para pejabat jahat. Pertemuan tersebut diadakan di Istana Habasah, suasana ruangan penuh dengan ketegangan dan kekhawatiran. Jafar bin Abi Thalib berdiri dengan tegar di hadapan Najashi. O Raja, kami adalah orang-orang yang mencari perlindungan di bawah atap keadilan dan kebenaranmu. Kami tidak membawa ancaman atau merusak ketertiban di negeri ini. Utusan para pejabat jahat dengan licik mencoba memutarbalikkan fakta. Raja, mereka berbicara dengan kata-kata manis, tetapi siapa yang tahu agenda tersembunyi mereka? Mereka datang dengan niat buruk. Najashi mendengarkan dengan cermat, memilah informasi dari propaganda. Dia memandang Jafar dan berkata, bacakan ayat-ayat dari kitabmu, agar aku dapat memahami ajaran yang kalian bawa. Jafar bin Abi Thalib mulai membacakan surah-surah yang memuat ajaran kebenaran dan keadilan dari Al-Quran. Najashi meresapi setiap kata, dan semakin lama, ia semakin yakin akan kebenaran yang dibawa oleh Muhajirin. Setelah Jafar selesai membacakan, Najashi menoleh pada para pejabat jahat yang hadir. Kalian berbicara tentang ancaman dan kerusakan, tetapi yang saya dengar adalah ajaran damai dan kebenaran. Kalian telah memutarbalikkan fakta untuk menjatuhkan mereka. Mendengar pernyataan ini, para pejabat jahat merasa geram dan marah. Mereka tahu bahwa rencana mereka gagal, dan Najashi tetap teguh pada keputusannya untuk melindungi Muhajirin. Najashi dengan tegas menyatakan, Muhajirin adalah tamu yang aman di Habasah. Mereka tidak membawa ancaman bagi negeri ini. Siapapun yang ingin menciptakan konflik dan kekacauan akan dihadapi dengan keputusan tegas dari pemerintahanku. Dengan keputusan ini, Najashi tidak hanya menjaga keamanan dan keadilan di Habasah, tetapi juga menegaskan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu dijunjung tinggi di bawah kepemimpinannya. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang menandai kerjasama erat antara Muhajirin dan Habasah, membawa damai dan keberkahan di tengah tantangan dan fitnah yang datang. Bab 6, Ketenangan dan Hidayah di Habasah. Keputusan tegas Najashi untuk melindungi Muhajirin membawa suasana kedamaian di Habasah. Para Muhajirin dapat melaksanakan ibadah dan menjalankan ajaran Islam dengan aman, tanpa rasa takut dari tekanan atau pengusiran. Asama, yang selama ini memimpin dengan keadilan, merasa lega bahwa Habasah tetap menjadi tempat yang aman bagi semua warganya. Namun, kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan oleh Muhajirin, tetapi juga oleh rakyat Habasah yang merasakan dampak positif dari kepemimpinan Asama. Pada suatu hari, Asama berkata kepada Jafar bin Abi Thalib, terima kasih, sahabat. Kalian telah membawa kedamaian dan keberkahan ke negeri kita. Habasah sekarang menjadi tempat yang indah bagi kita semua. Jafar tersenyum, ini adalah hasil dari keadilan dan kebijakanmu, O Raja. Kami hanya mencari tempat yang aman untuk menjalankan ajaran yang benar. Namun, di tengah kedamaian ini, sebagian kecil pejabat jahat yang tidak pernah berhenti mencari kesempatan untuk mengacaukan keadaan. Mereka masih memendam dendam dan berusaha menciptakan intrik baru. Asama, yang bijaksana, menyadari adanya ancaman tersebut. Dia berkata kepada Jafar, saudara, kita harus tetap waspada. Musuh tidak akan berhenti mencoba menciptakan konflik di antara kita. Kita harus bersatu dan menjaga keutuhan negeri ini. Jafar setuju, kita harus berdiri bersama untuk melawan segala upaya yang akan merugikan kita. Kedamaian ini adalah anugerah, dan kita harus mempertahankannya. Dengan semangat persatuan, Habasah terus menjadi tempat yang aman dan damai. Kepemimpinan Asama dan perlindungan Najashi tidak hanya membawa keberkahan bagi Habasah, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa keadilan dan kebenaran dapat memenangkan pertarungan melawan fitnah dan tipu daya. Perjalanan cerita ini terus mengembangkan nuansa keimanan dan perjuangan yang membentuk kisah penuh hikmah ini.
Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.